وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Allahumma fir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa li wulati umurina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma an-nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal. Faslun. Wa idza da'atil hajatu ila tarkil i'tikafi li amrin la budda minhu ka haidil mar'ati aw nifasiha aw wujubil i'tidadi 'alayha fi manziliha aw li maradin yata'adhdharu ma'ahu al-i'tikafu illa bi mashaqqatin shadidah aw li wuqu'i fitnatin yakhafu minha 'ala nafsihi aw malihi aw manzilihi aw li 'umumin nafiri wal ihtiyaji ila khurujihi falahu tarkul i'tikaf. لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع وهو الجمعة والجماعة فغيره أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna bikaramika ilma ya rabbal alamin. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, fasl wa idza da'atil hajatu ila tarkil i'tikaf li amrin la budda minhu. Kalau seorang yang beriktikaf ada hajat yang menjadi faktor buat dia untuk meninggalkan i'tikaf, dan hajat tersebut berupa perkara yang la budda minhu, yang harus dia lakukan, ka haidil mar'ati aw nifasiha, seperti haidnya seorang perempuan atau nifasnya. Jadi haid atau nifas. Jadi ketika seorang perempuan sedang i'tikaf di masjid, kemudian di tengah i'tikafnya keluar darah haid, dan memang pada masanya sudah haid ya, maka ini merupakan perkara yang la budda minhu, yang harus dia lakukan, yaitu keluar dari i'tikafnya. Begitu juga dengan perempuan yang melahirkan kemudian nifas atau keguguran dan nifas, keluar darah dari kemaluannya, maka yang seperti ini mau gak mau harus keluar dari area tempat i'tikaf, yaitu masjid, dan tidak bisa diganti dengan dia i'tikaf di rumahnya, karena rumah itu bukan tempat i'tikaf. Kalaupun rumahnya itu besar dan ada bagian di rumahnya berupa musola keluarga, maka itu tidak bisa menjadi tempat i'tikaf. Musola keluarga nggak bisa jadi tempat i'tikaf karena syaratnya adalah masjid. Kemudian au wujubil i'tidadi biha, atau wujubil i'tidadi 'alaiha fi manziliha, atau si perempuan ini wajib untuk bersiap-siap atau mempersiapkan hal-hal wujubul i'tidad. Al-i'tidad yaitu mempersiapkan sesuatu atau mempersiapkan hal yang memang harus dia lakukan di rumahnya, Misal perempuan ini seorang istri sekaligus seorang ibu bagi anak-anaknya, memiliki anak di rumah yang memang belum i'tikaf atau tidak i'tikaf, dan tidak ada yang membuat makanan sahur untuk mereka. Kemudian bersiaplah ibu ini untuk sementara harus ke rumah untuk mempersiapkan sahur untuk anak-anaknya.
Ini termasuk amrun la budda minhu, sesuatu yang harus dilakukan kecuali kalau misalnya anak-anaknya sudah bisa sendiri masak dan semisalnya. Kalau misalnya anak-anaknya belum bisa masak, belum bisa apa, dan ibu ini baik seorang janda atau dia punya suami dan suami mengizinkannya untuk i'tikaf dan tidak ada yang mempersiapkan makan sahur kecuali dirinya di rumah, maka dia boleh mempersiapkan itu sejenak menuju ke rumah, di rumah. Kemudian au li maradin yata'azzaru ma'ahu al-i'tikaf illa bimasyaqqatin shadidah. Seseorang boleh keluar dari i'tikaf untuk atau disebabkan suatu penyakit yang i'tikaf itu tidak memungkinkan, dia beruzur untuk tidak bisa i'tikaf disebabkan penyakit ini. Yang mana dengan adanya penyakit ini dia mendapatkan masyaqqah yang syadidah, keberatan yang sangat. Maka dia boleh tidak atau boleh keluar dari i'tikafnya karena penyakit ini. Ya, biasanya kadang misal dari DKM menyediakan makan malam, namun ternyata makanannya tidak cocok dengan dia. Ya mungkin enak, masya Allah, pedes gitu. Namun ternyata dia punya penyakit perut yang sedikit di-trigger pedasnya itu langsung sakit dan itu tidak memungkinkan dia untuk meneruskan i'tikafnya karena harus bolak-balik WC misalnya, ya, atau harus betul-betul ditreatment oleh istrinya, maka ini boleh khuruj, keluar dari i'tikaf. Aw li wuqu'i fitnatin yakhafu minha ala nafsihi aw malihi aw mazlih, atau karena adanya fitnah, atau karena adanya fitnah. Wuku' fitnah, adanya fitnah, suatu fitnah, suatu ujian atau musibah atau tuduhan atau apapun itu fitnah yang dia mengkhawatirkan dirinya atau hartanya atau rumahnya. Ya. Misal dia ada di masjid bersama dengan beberapa ikhwan atau dan juga mungkin ummahat juga yang mungkin. Namun dia adalah orang yang mungkin menjadi orang yang tertuduh akan suatu perkara, kasus, sehingga terjadi gejolak fitnah di masjid antar ikhwan, saling menghibah atau mungkin berdesas-desus, ya, yang tidak memungkinkan itu semua stop kecuali dia pergi dari masjid ini, misal seperti itu, maka dia boleh pergi atau bahkan memang harus pergi, jangan merusak nuansa i'tikaf dari ikhwan-ikhwan walaupun dia belum tentu salah, tapi ini fitnah gitu kan. Yaitu fitnah di sini maknanya adalah keburukan yang terjadi, ya, atau mungkin dirinya dengan beberapa ikhwan ada masalah. Ya, ada masalah. Yang mana itu masalah yang bisa memancing emosi antar ikhwan. Maka ini dia pergi, keluar, atau mungkin dia cari masjid lain. Au malihi, atau dia khawatir akan terjadi fitnah di hartanya. Ya, misal dia mendapat laporan dari istrinya bahwasanya ada orang tiba-tiba masuk ke pagarnya. Nah, gitu. Dan rumahnya dekat di sini, di wahana juga, di Muhsinin i'tikaf, dan istri melapor ada orang masuk ke pagar, nggak tahu nih ngapain Pak, tolong Pak gitu. Maka dia kan berkewajiban untuk melindungi hartanya dan juga keluarganya, au manzilihi atau rumahnya, keluarganya. Seperti itu. Ya, itu terjadi fitnah. Ya, au li'umumin nafiri wal ihtiyaji ila khuruji. Atau boleh juga dia keluar dari i'tikafnya disebabkan umumun nafir. Umumun nafir itu suatu istilah dalam fiqih yang artinya terjadi dalam satu daerah atau satu kampung atau satu negeri, harus laki-lakinya terutama mengikuti peperangan, baik peperangan ini dalam rangka difa', mempertahankan daerah, atau dalam rangka menyerang. Maka ini nafir, dan ini umum untuk semua laki-laki, misalnya umum laki-laki di daerah tersebut, sehingga harus berkontribusi dalam hal ini. Maka dia boleh keluar dari i'tikafnya.
Misalnya daerah ini diteror oleh beberapa musuh dari kabilah lain atau desa lain, terjadi teror dan harus ada yang ronda ya, menjaga malam supaya desa ini tetap aman. Misal hal-hal seperti ini, kalau mungkin Pak RT menentukan bahwa saya fulan malam ini jaga. Padahal ini malam ganjil misalnya. Dan tapi ini harus ada gitu yang menjaga, maka wallahu alam itu boleh untuk keluar dari i'tikafnya dan mungkin lebih afdol baginya saat itu karena muayyan disuruh oleh petugas atau aparat desa atau daerah, maka dia melakukan penjagaan seperti itu dan berhajat untuk keluar darinya, maka falahu tarkul i'tikaf, maka orang seperti ini boleh untuk meninggalkan i'tikaf. Meninggalkan i'tikaf ini karena ada uzur. Nanti kalau misalnya dia mau lanjut silahkan, nanti ada penjelasan di sini insyaallah. Ya begitu. Kalau misalnya juga untuk menjaga kehormatan keluarga atau rumah, punya tetangga misalnya yang memang mengesalkan atau tetangga yang mengganggu, sementara istrinya terganggu, anaknya terganggu, dan yang bisa mencegah gangguan itu hanya antum suami misalnya, dilapor kemudian oleh istri bahwasanya kami diganggu nih sama tetangga, maka boleh untuk keluar karena ini fitnah. Karena ini fitnah. Ya. Taib, li'anna hadha yasqutu bihil wajib bi asli syara'. Karena hal-hal seperti tadi aja, seperti tadi itu yang kita sebutkan, hal-hal tadi itu kewajiban saja itu bisa gugur gara-gara hal-hal tadi. Artinya kalau misalnya lagi Jumatan, ya, wa huwa al-jum'ah wal jamaah fa ghairuhu aula. Misal Jumat dan salat jemaah. Lagi Jumatan misalnya, lagi Jumatan, kemudian terjadi terjadi fitnah atau terjadi musibah. Ya, misal lagi Jumatan kemudian terjadi kebakaran di rumah misalnya. Nauzubillah min dzalik ya, misal saja. Maka gugur kewajiban antum ketika itu dan antum berhak untuk pulang untuk memperbaiki keadaan. Ya, atau hal-hal lain yang tadi disebutkan tadi, ya. Maka untuk yang wajib seperti itu lagi Jumatan, antum berkewajiban untuk keluar saja. Itu bisa keluar, maka apalah lagi dengan hal yang sifatnya tidak wajib seperti i'tikaf. I'tikaf itu tidak wajib. Ya, i'tikaf itu tidak wajib. Baik, fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, wa idza zala al-'udhru wal i'tikafu tatawwu' fa in syaa'a raja'a ilaihi wa in syaa'a lam yarji' li'annahu la yalzamu bisyuru' wa in kana manzuran lam yakhlu min thalathati ahwal. Ahsanta. Qala rahimahullah, wa idza zala al-'udhru wal i'tikafu tatawwu'. Kalau misalnya uzurnya hilang, uzur yang tadi yang disebutkan, sebab-sebab tadi fitnah ini itu ada keamanan dan seterusnya, itu semua hilang uzurnya, udah selesai urusan. Dan i'tikaf yang antum lakukan tadinya i'tikaf sunnah, bukan wajib. Maka ada pilihan buat antum. Fa in syaa'a raja'a ilaihi wa in syaa'a lam yarji'. Kalau mau lanjut ulang, maksudnya terus lanjut i'tikaf. Kalau mau juga ya udah enggak usah berpulang untuk i'tikaf. Ya, jadi misal di rumah antum lagi baca Quran di masjid lagi i'tikaf, tiba-tiba jam 11 ada telepon dari istri. Ada telepon dari istri, kemudian misal istri bilang bahwasannya terjadi misal saja na'udzubillah min dzalik ya, terjadi hal yang enggak perlu contohkan, takut menjadi hal yang terjadi ya, jangan sampai. Yang mana antum yang bisa membereskan itu di rumah. Taib, ya udah pulang sebentar, beresin. Nah, karena i'tikaf yang antum lakukan tadi di Masjid Muhsinin itu sunnah, tidak wajib. Maka setelah fix hal itu, ada pilihan buat antum. Mau balik ke masjid, fadhal. Mau stay di rumah, ya silakan. Enggak ada masalah. Ya begitu. Enggak ada masalah. Namun ini untuk hal yang memang pertama i'tikaf antum i'tikaf sunnah, bukan i'tikaf nazar yang wajib. Itu pertama.
Dan kedua, keluarnya antum itu karena memang uzur, bukan karena main-main atau apa, bukan. Adapun kalau keluar karena main-main, maka sebenarnya kalau keluar main-main membatalkan i'tikaf, kemudian balik lagi terserah antum, terus membatalkan i'tikaf lagi terus balik lagi, maka ini main-main. Ya, maka ini main-main. Beda dengan yang memang beruzur. Ya. Taib, fa in syaa raja'a ilaihi wa in syaa lam yarji'. Kenapa begitu? Li'annahu la yalzam bisyru', karena itu tidak wajib untuk memulai karena tidak wajib i'tikafnya, maka setelah dia batalkan i'tikaf karena uzur, dia ada pilihan mau lanjut atau tidak, silakan. Tapi kalau misalnya i'tikafnya adalah i'tikaf yang bukan tatawwu', melainkan i'tikaf wajib, yaitu dia bernazar untuk i'tikaf, maka setelah dia menyelesaikan uzurnya atau hajatnya, dia wajib untuk kembali ke tempat i'tikafnya. Misal, dia mengatakan, kalau saya berhasil untuk mengkhatamkan Al-Quran sebelum tanggal 15 Ramadan, maka saya akan i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ternyata berhasil, alhamdulillah, maka dia harus menunaikan nazarnya untuk i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan. Nah, di tanggal 23 misalnya, malam 23, istrinya manggil minta tolong karena ada suatu kecelakaan di rumah misalnya. Ya, atau harus mengantar anaknya rumah sakit misalnya karena ada suatu kecelakaan di rumah. Maka dia mau enggak mau harus berkontribusi dalam hal ini. Dia langsung antar anak ke rumah sakit. Setelah itu udah tinggal diurus sama keluarga. Maka karena i'tikafnya i'tikaf yang wajib, maka dia setelah selesai mengantarkan itu, dia harus keluar, harus kembali ke masjid untuk beriktikaf, karena i'tikafnya i'tikaf wajib karena nazar. Ya begitu. Taib. Untuk yang ini wa in kana manzuran sampai terakhir itu tentang nazar, kita enggak banyak bicara tentang nazar karena itu tidak teramalkan di keumuman kita ya. Kita ke fasal baru, wa yahrumu al-mu'takif. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa yahrumu 'ala al-mu'takifi al-wad'u liqaulillahi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Fa in wati'a fasada i'tikafuhu li'anna al-wad'a idza haruma fil ibadah afsadaha kas-shaumi wal hajj. والعامد والساهي سواء لأن الجماع في العبادة يستوي عمده وسهوه بدليل الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه بدليل الحج والصوم. طيب أحسنت. فصل قال رحمه الله فصل ويحرم على المعتكف الوطأ. Diharamkan untuk atas orang yang beriktikaf al-wata', haram untuk mereka al-wata'. Apa itu al-wata'? Al-wata' yaitu jima'. Al-wata' di sini jima' itu masuknya kemaluan zakar ke kemaluan istri. Itu haram dilakukan ketika sedang statusnya i'tikaf. Ya, ketika status sedang i'tikaf maka haram. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian melakukan wata'. Janganlah kalian lakukan itu. Janganlah kalian lakukan jima' dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Kemudian kata beliau rahimallahu, fa in wati'a fasada i'tikafuhu. Kalau misalnya dia melakukan hal tersebut jima', maka fasuda atau rusak i'tikafnya. Rusak i'tikafnya berarti gugur i'tikafnya. Li'anna al-wat'a idza hurrima fil ibadati afsadaha. Karena al-wata' yaitu jima', jika dia diharamkan dalam suatu konteks ibadah maka dia akan merusaknya. Kas-shaumi wal hajj, seperti puasa dan haji. Orang kalau lagi puasa kemudian dia jima' maka gugur, maka batal puasanya. Wal hajj, dan juga lagi proses haji, lagi statusnya sedang berhaji, terjadi al-wata' jima' itu gugur ininya atau merusak hajinya minimal. Wal 'amidu was-sahi sawa, yang sengaja dan yang lupa itu sama hukumnya. Namun yang lebih sahih adalah al-'amid, yang menggugurkan i'tikaf adalah al-'amid, orang yang sengaja, dan yang menggugurkan puasa adalah orang yang sengaja melakukan jima'. Adapun yang
yang lupa, maka pendapat yang lebih sahih adalah tidak batal puasanya, tidak batal i'tikafnya. Begitu, tidak batal puasanya, tidak batal i'tikafnya. Itu pendapat yang lebih sahih insyaallah. Jadi kalau seseorang lagi puasa dan kemudian melakukan hubungan badan jima' dengan istrinya dan mereka dalam keadaan lupa kalau lagi berpuasa, pendapat yang lebih sahih bahwasanya ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Dan juga tidak membatalkan i'tikaf. Loh, gimana kok? Bagaimana seseorang jima' ketika i'tikaf? Ya mungkin seperti yang tadi ini misalnya. Ketika lagi i'tikaf malam-malam, kemudian istri memanggil, ini ada terjadi sesuatu gejolak di rumah nih, tolong ya, dia diwajibkan harus untuk kembali ke rumah bentar. Maka dia fikskan problem yang di rumah, mungkin masalah listrik, masalah ini, masalah itu gitu. Atau mungkin istrinya manggil tukang karena tukang harus benerin air misalnya. Ya mesin atau apa dan enggak ada mahram di situ, maka ya udah kalau pulang ditemeninlah istrinya. Nah, agak lama itu tukangnya. Akhirnya karena lama lupa kalau lagi proses lagi dalam status i'tikaf. Ya, di malam hari. Nah, kemudian saking lupa kemudian kangen sama istri, akhirnya terjadi jima' dan lupa, istri lupa, dianya lupa kalau lagi dalam status i'tikaf. Ya. Padahal tukang itu lagi di rumahnya, tapi karena saking mabuk asmara, ya terjadilah yang terjadi. Apakah gugur i'tikafnya? Kalau menurut di kitab itu gugur i'tikafnya. Karena terjadi jima', namun pendapat yang lebih sahih kalau memang betul-betul pada lupa, maka apa? Tidak gugur. Karena lupa. Lupa kalau statusnya i'tikaf. Itu yang lebih sahih. Dikatakan di sini li'annal jima'a fil ibadati yastawi 'amduhu wa sahu bidalil haji was shaum. Karena jima' dalam ibadah itu sama hukumnya bagi yang sengaja atau lupa dengan dalil, yaitu lagi haji jima', lagi puasa jima'. Tapi ini pendapat di antara pendapat ulama. Adapun yang lebih sahih adalah orang kalau misalnya memang lupa betul-betul terus dia melakukan kesalahan seperti itu, maka diberi uzur. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa anhu alaihi al-kafarah li'annaha ibadatun yufsiduha al-wat'u fawajaba bihi al-kafaratu kal hajj. Wal awwal al-madhhab li'annaha ibadatun la tajibu bi asli syar'i. Baik. Dan tidak ada kafarah. Kalau misalnya seseorang lagi i'tikaf, kemudian dia pulang dan karena ada hajat kemudian melakukan jima', tidak ada kafarah. Ya, tidak ada kafarah apapun. Ya. Karena itu ibadah yang tidak wajib pada asalnya. I'tikaf tidak wajib. Maka kalau melanggar atau membatalkan i'tikaf dengan jima', ya tidak ada kafarah karena pada asalnya i'tikaf itu tidak wajib. Ya. Taib wala Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wala talzamu bisyuru' fala yajibu bi ifsadiha kafarah ka shaumi ghairi ramadan wa hadha yanqusul qiyas al-awwal. Wala talzamu bisyuru' fala yajibu bi ifsadiha kafarah. Yang namanya i'tikaf, ibadah yang tidak lazim atau tidak wajib untuk dimulai pada asalnya, yaitu ketika merusak ibadah tersebut atau menggugurkan ibadah tersebut, maka memang tidak ada apa-apa. Tidak kafarah. Kasaumi ghairi Ramadan, seperti puasa selain Ramadan coba. Puasa Senin Kamis. Nih antum lagi puasa Senin nih. Kemudian di siang hari antum tergoda, misalnya teman-teman lagi pada makan, antum puasa Senin sendiri. Aduh, gimana gitu. Dia ajak, ayolah gratis lagi kan. Waduh, pas banget kan gitu. Qadarullah kemudian akhirnya apa? Antum tergoda dan ikutan makan, batal kan? Puasa Senin antum batal, puasa sunnah ini. Apakah membatalkan puasa sunnah kemudian antum diwajibkan untuk membayar kafarah? Ya enggak lah. Kenapa? Karena pada asalnya puasa sunnah ini, puasa Senin Kamis ini itu bukan puasa wajib. Antum enggak wajib untuk melakukannya. Ketika antum membatalkannya ya sudah, khalas gugur selesai. Kan gitu. Taib. Kemudian waqtalafa Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa ikhtalafa mujibul kafarati fiha. Faqala al-qadhi hiya ka kafaratil wat'i fi Ramadan qiyasan laha 'alayha.
Wa an Abi Bakrin hiya kafaratu yamin li'annaha kafaratu nadhrin fakanat kafarata yaminin kasairi kafaratihi. Tapi ini untuk yang mewajibkan ada kafarah. Kalau menggugurkan i'tikaf, sebagian ulama mengatakan harus ada kafarah. Namun pendapat yang ini pendapat yang kurang tepat. Ya, jadi tidak ada kafarah. Kemudian wa ammal mubasyarah. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa ammal mubasyarah fima dunal farji fa in kanat li ghairi syahwatin fahiya mubahah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu ila Aisyah faturajjiluhu wa huwa mu'takif. Baik, ahsant. Wa ammal mubasyarah fima duna farj. Adapun mubasyarah itu ada beberapa makna. Tapi mubasyarah dikata basyar. Basyar itu yaitu kulit. Mubasyarah langsung atau kulit. Nah, mubasyarah itu kan ada 3 model. Yang pertama mubasyarah maknanya yaitu wata', jima', yaitu hubungan seksual. Kemaluan dengan kemaluan, mubasyarah. Ini makna pertama. Kalau ini jelas tidak boleh dan bisa membatalkan i'tikaf kecuali lupa. Yang kedua mubasyarah bersentuhan dengan syahwat. Bersentuhan dengan syahwat. Baik merangkul, memeluk, mencium, ya, dan semisalnya, ya, dengan syahwat. Yang ketiga mubasyarah bersentuhan tanpa syahwat. Ini yang ketiga. Yang ketiga yang disebut di sini. Ya. Wa ammal mubasyaratu fi ma dunal farj. Kalau misalnya dia menyentuh dan semisalnya menyentuh istrinya dan semisalnya fi ma dunal farj, di bukan area kemaluan. Fa in kanat li ghairi syahwatin fa hiya muhabbaha. Kalau misalnya tanpa syahwat maka boleh. Menyentuh istri pas saat i'tikaf tanpa syahwat itu boleh. Ya. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu ila Aisyah faturajjiluhu wa huwa mu'takif. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya ke Aisyah, kemudian Aisyah menyisir rambutnya padahal ini lagi i'tikaf. Ya, yang seperti yang diceritakan masjid, ya, masjid, kemudian tembok masjid di salah satu sisinya itu ada jendela yang itu langsung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kamarnya Rasulullah dan Aisyah di situ. Kemudian Rasulullah SAW masih di dalam masjid, kemudian kepalanya itu ditengadahkan ke area ke kamarnya beliau dan Aisyah. Di situ ada Aisyah, kemudian disisir rambut beliau. Ini kan terjadi interaksi sosial dan juga terjadi persentuhan. Tapi tanpa syahwat maka boleh. Maka kalau antum ketika i'tikaf kemudian istri antum mengantarkan makanan, pakaian atau buku atau mushaf atau semisalnya, kemudian salam atau sejenak antum dipijit dulu palanya karena mungkin rengat atau pusing, maka itu enggak masalah, asal tanpa syahwat. Enggak masalah. Ya. Bahkan kalau misalnya memang antum butuh sekali untuk dipijit, sementara kalau dipijit sama ikhwan itu enggak enak juga, ya, pengennya sama istri misalnya, kemudian minta tolong dong sayang, datang sebentar deh ke masjid ini, bentar aja. Pijitin lah di parkiran situ enggak apa-apa lah, bentar nih pegel sekali ini. Bawa balsem ya gitu, misalnya. Ya, datang. Karena ini hajat juga, dia enggak enak gitu. Maka kemudian dipijitin tanpa syahwat. Ya, pusing gitu kan. Maka yang seperti ini diperbolehkan mubasyarah dan bersentuhan seperti ini selama tanpa syahwat. Karena Nabi SAW melakukan hal semisal tanpa syahwat. Baik, kemudian Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa in kanat li syahwatin fahiya muharramah li qauli Aisyah as-sunnatu lil mu'takif alla yamassa imra'atan wa la yubashiraha rawahu Abu Dawud. Ahsant. Wa in kanat li syahwatin fahiya muharramah. Adapun kalau mubasyarah dan bersentuhan ini dengan adanya syahwat pas lagi i'tikaf, maka hal tersebut haram. Dan haram yang dimaksud di sini yaitu tidak boleh. Untuk dosanya ya enggak. Maksudnya haram di sini adalah istilah yang menunjukkan mamnu', yaitu tidak boleh. Adapun untuk dosanya ya enggak dosa. Karena istri sendiri yang disyahwatin gitu loh. Misal lagi i'tikaf, kemudian datang istrinya, bawa makanan, istrinya juga dalam keadaan cantik dan seterusnya. Kemudian dia cium istrinya kemudian dengan syahwat.
Maka ini tidak boleh. Apakah dosa? Ya enggak, namanya kan istri sendiri, saya lagi cium istri sendiri. Ya, maka tidak dosa. Tapi muharram di sini, haram di sini adalah dalam arti yaitu tidak boleh dia lakukan itu dalam i'tikafnya. Karena dia statusnya i'tikaf. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena perkataan Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu lil mu'takifi an la yamassa imra'atan wa la yubashiraha. Termasuk hal yang sunnah di sini maknanya yaitu suatu manhaj dalam beriktikaf. Bagi orang yang beriktikaf tidak menyentuh istrinya dan tidak menggaulinya, tidak bermubasyarah, yaitu tidak bermesraan dengannya dan semisalnya, tidak. Ya, semisal dengan itu ia mengucapkan kalimat-kalimat percumbuan ketika lagi i'tikaf di WhatsApp misalnya, atau video call kemudian dan seterusnya, bersyahwat di situ. Ini enggak boleh dilakukan di i'tikaf. Tapi apakah dia berdosa dengan melakukan itu dengan istrinya? Ya enggak, cuman tidak beradab saat i'tikaf, apalagi itu di rumah Allah. Ya, kalau sampai dosa wallahu alam tidak, tetapi kalau sampai berlebihan khawatirnya itu karena kurang adab di rumah Allah, maka khawatirnya bisa dosa. Dari segi itunya, dari segi adabnya, bukan dari segi boleh atau tidaknya dia dengan istri gitu loh. Tapi karena dari segi adabnya di masjid. Baik, kemudian fa in fa'ala Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, fa in fa'ala fa anzala afsada i'tikafahu wa illa fala. Kaqaulina fis shaum. Baik. Fa in fa'ala fa anzala. Kalau misalnya dia melakukan hal tersebut kemudian fa anzala, yaitu keluar air mani. Ya, kalau dia melakukan hal yang tadi disebutkan kemudian keluar air mani, afsada i'tikafahu, maka dia telah merusak i'tikafnya. Yaitu misal dia video call dengan istrinya, lagi i'tikaf video call dengan istrinya, sebenarnya boleh, enggak masalah. Enggak masalah video call dengan istrinya. Cuman konten video callnya itu yang mungkin mengumbar syahwat karena kangen dan semisalnya, akhirnya qadarullah ya keluar air maninya gitu kan. Maka dia telah merusak i'tikafnya. Wa illa fala. Kalau misalnya tidak terjadi inzal, tidak terjadi keluar air mani, maka tidak rusak i'tikafnya. Sebagaimana dalam puasa. Ketika lagi puasa, ya antum video call dengan istri, kemudian ya karena video call kayak gitu, kemudian terumbar syahwat, akhirnya kemudian keluar air mani, maka itu bisa batal puasanya. Karena ada ikhtiar dan ada usaha sengaja untuk membuat keluarnya air mani. Baik, kemudian Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, wa in syariba muskiran aw irtadda fasada i'tikafuhu li'annahu kharaja bidzalika an ayyakuna min ahli al-masjid fasara kal kharij minhu. Wa in syariba muskiran aw irtadda, na'udzubillah min dzalik. Kalau misalnya ada orang yang mabuk, minum, na'udzubillah min dzalik. Minum khamr dan mabuk, maka rusak i'tikafnya. Lagi i'tikaf mabuk, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ini orang enggak ada momentum lain ya, tapi enggak boleh walaupun momentum lain mabuk. Mungkin karena udah biasa atau gimana. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini syariba muskiran. Di sini dengan syariba dia minum memang sengaja dan mabuk gitu loh. Adapun kalau dia salah makan, salah minum, ya dia kira ini adalah sebuah takjil, ternyata minyak krem misalnya, ternyata salah gitu kan. Kemudian dia minum mabok, habis itu mati, bahkan habis itu ya dia mati dalam keadaan i'tikaf, subhanallah. Tapi kan enggak enak banget ceritanya kayak gitu. Atau murtad, na'udzubillah, murtad, maka rusak i'tikafnya. Semua amalan rusak gara-gara murtad. Dan murtad di sini imma irtidad, murtad dengan pernyataan resmi, na'udzubillah min dzalik, atau murtad dengan pernyataan atau perbuatan yang berkonsekuensi murtad walaupun tidak resmi ofisial dia nyatakan dirinya murtad. Hati-hati di sini. Misalnya ngobrol sama teman-teman kan, lagi i'tikaf kadang ngobrol, mungkin lagi makan malam bareng atau lagi sahur bareng. Di obrolan tersebut ada sisi misalnya menghina agama atau menghina Allah. Maka orang ini murtad.
dicandain hukum Allah, agama Allah dicandain, dijadiin bahan olokan olehnya, maka ini murtad seketika. Dari ketika itu i'tikafnya gugur langsung. Jangankan i'tikafnya, keislamannya aja gugur. Maka jaga baik-baik itu. Ya, jaga baik-baik. Seseorang bisa murtad tanpa dia menyadar bahwa dia telah keluar dari Islam gara-gara apa? Gara-gara pelecehannya terhadap Islam. Tapi tidak semua orang yang tidak semua orang yang kesannya itu misal menentang dakwah itu artinya berarti dia telah melecehkan Islam dan murtad. Enggak, beda itu antara dia menentang dakwah karena adanya sentimen tertentu atau kesalahpahaman atau keawaman dia, ini bab yang berbeda dari murtad. Karena enggak semua orang kelihatannya menentang dakwah bukan berarti dia benci Islam, bukan, tapi ada hal lain. Mungkin enggak suka dengan wajah antum mungkin, atau enggak suka dengan perbedaan yang antum tawarkan ke dia, ya ini enggak murtad, ini enggak ini hanyalah perbedaan gitu. Ya begitu. Tapi kalau misalnya sampai istihza, menghina, ini bahaya. Ini bahaya. Ya misalnya jenggot, ya kemudian dihina, cingkrang dihina, cadar dihina misalnya, ini bahaya. Ini bahaya ya. Jadi hati-hati untuk masalah-masalah seperti ini. Seseorang bisa saja dia keluar, dinilai oleh Allah Ta'ala dia keluar dari Islam karena menghina syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bisa batal i'tikafnya. Karena orang yang murtad atau orang yang mabuk sengaja kharaja bidzalika an yakuna min ahlil masjid. Orang yang seperti ini keluar dari status ahlil masjid. Bukan primus lagi dia, bukan pria musola lagi dia, ya. Dia bukan orang solat lagi, bukan orang masjid lagi. Maka harus dijauhkan, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat kalau kalian lagi mabuk. Itu dulu sebelum diharamkannya khamr secara total ada larangan seperti itu. Jangan dekat-dekat salat, jangan salat kalau kalian lagi mabuk. Dulu sebelum mabuk itu, sebelum minum khamr itu diharamkan secara total sebelumnya. Ya, karena ada beberapa sahabat ketika itu masih boleh minum khamar, lagi mabuk terus sholat terus ngomongannya itu ngelantur. Nah, orang yang mabuk di masjid harus disingkirkan dari masjid karena orang ini bukan ahlul masjid. Iya. Begitu pula misalnya kita mencium misalnya ketika orang ini bicara, ini bau khamar ini bau khamar, dari mulut kamu bau khamar. Enggak, aku enggak minum kata siapa. Itu udah indikator ini. Harus dikeluarkan dari masjid. Beneran keluar dari masjid. Pergi sana. Pergi kemana? Ya, kemana kayak nggak boleh di area masjid ini. Ya. Pertama karena sebagian ulama menyatakan khamr itu najis, itu pertama. Tapi khamr yang disahih tidak najis. Perbuatan minum khamr yang najis. Dan yang kedua yaitu orang yang minum khamr dan mabuk dan semisalnya muskir itu berpotensi mengacaukan jemaah atau masjid. Maka disingkirkan, bukan ahli masjid. Kemudian orang murtad itu juga bukan ahli masjid karena dia bukan ahli Islam. Sementara orang kafir tidak boleh masuk masjid. Iya. Begitu juga misalnya dia dukun dan musyrik, ketahuan dia dukun musyrik, emang musyrik, kafir dan sudah terbukti dia perdukunannya, maka itu haram untuk berada di masjid. Maka pihak misalnya DKM tahu ini dukun, maaf Pak, nggak boleh ke sini, beneran. Tapi kan memang ini negeri-negeri hukum. Cuman kalau memang pihak DKM ada otoritas dan ada bukti bahwa dia adalah dukun, maka ketika ke masjid usir, nggak boleh. Taubat dulu dari perdukunan, baru boleh ke masjid. Begitu. Kalau memang ada buktinya. Karena mereka ini murtad, kafir, tidak boleh berada di masjid. Kecuali mungkin untuk kasus yang memang darurat seperti banjir yang masif dan ternyata masjidnya tetap di atas gitu, nggak kena banjir, maka ini hal yang lain, darurat ini, nggak masalah. Ya, taib. Kemudian Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa kullu mawdi'in fasada i'tikafuhu at-tatawwu' fala qada'a 'alaihi wa la ghayrahu li'annahu la yalzamu bisyuru'i fa huwa qausumin nafli. Taib. Setiap hal yang i'tikaf tatawwu' itu rusak dengan hal tersebut, maka memang tidak ada fala qada'a 'alaihi wa la ghayrahu. Maka tidak ada qada'. Ya, tidak wajib qada'. Karena itu masih sunnah, i'tikaf sunnah. Maka hal-hal yang sunnah ya kalau misalnya digugurkan tidak diqada. Taib, ini setelahnya masalah nazar sampai akhir insyaallah. Kemudian kita lanjut ke masalah jual beli ketika lagi i'tikaf.